Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Moise. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Moise jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai Rp271 triliun dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP, Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI.
Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SB. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka Harvey Mois ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka Harvey Mois dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan, terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Mois mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Mois menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Mois melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Mois. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Mois jadi tersangka kasus korupsi,
disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP, Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SP. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka HP Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka HP Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Mois. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Mois jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14.
Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sari Wiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SP. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Muiz selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Muiz selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka Harvey Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi
tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka HP Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan, terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka HP Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Muiz. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Muiz jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai Rp271 triliun dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange.
Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sontosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SB. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketut Sumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka HP Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka HP Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan, terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE
yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Moise. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Moise jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai Rp271 triliun dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP, Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI.
Ke-12 SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13 MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14 Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SB. Ke-15 Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16 Tony Tamsil alias Aki adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Muiz selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Muiz selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketus Medana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka Harvey Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka Harvey Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan, terjadi kesepakatan kerja sewa-menyewa peralatan prosesing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Muiz. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Muiz jadi tersangka kasus korupsi,
disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SB. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka HP Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka HP Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Mois. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Mois jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14.
Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sari Wiguna Bina Sontosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SP. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Muiz selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka yakni Harvey Muiz selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka Harvey Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi
tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka Harvey Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu, setelah beberapa kali pertemuan, terjadi kesepakatan kerja sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Muiz. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Muiz jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai Rp271 triliun dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange.
Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sari Wiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SP. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka HP Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka HP Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN.
Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Moise. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Moise jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas Timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai Rp271 triliun dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI.
Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SB. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka Harvey Mois ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka Harvey Mois dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan, terjadi kesepakatan kerja sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Mois mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Mois menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Mois melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Mois. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Mois jadi tersangka kasus korupsi,
disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP, Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SB. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka HP Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka HP Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Mois. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Mois jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14.
Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sari Wiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SP. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Muiz selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka yakni Harvey Muiz selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka Harvey Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi
tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka HP Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu, setelah beberapa kali pertemuan, terjadi kesepakatan kerja sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Muiz. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Muiz jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai Rp271 triliun dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange.
Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sari Wiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SB. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketus Medana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka Harvey Mois ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka Harvey Mois dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu, setelah beberapa kali pertemuan, terjadi kesepakatan kerja sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Mois mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Mois menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Mois melalui PT QSE
yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Moise. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Moise jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai Rp271 triliun dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI.
Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SB. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka Harvey Mois ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka Harvey Mois dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan, terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Mois mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Mois menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Mois melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Mois. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Mois jadi tersangka kasus korupsi,
disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SB. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketus Medana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka HP Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka HP Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Mois. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Mois jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14.
Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sari Wiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SP. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Muiz selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Muiz selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka Harvey Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi
tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka HP Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu, setelah beberapa kali pertemuan, terjadi kesepakatan kerja sewa-menyewa peralatan prosesing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Muiz. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Muiz jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai Rp271 triliun dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange.
Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sari Wiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SP. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka HP Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka HP Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan, terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE
yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Moise. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Moise jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas Timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai Rp271 triliun dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI.
Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SB. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketus Medana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka Harvey Mois ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka Harvey Mois dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu, setelah beberapa kali pertemuan, terjadi kesepakatan kerja sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Mois mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Mois menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Mois melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Mois. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Mois jadi tersangka kasus korupsi
disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SP. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka Harvey Mois ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka Harvey Mois dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Mois mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Mois menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Mois melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Mois. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Mois jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14.
Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sari Wiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SP. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Muiz selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Muiz selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka Harvey Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi
tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka HP Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan, terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka HP Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Muiz. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Muiz jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai Rp271 triliun dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange.
Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sari Wiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SB. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketut Sumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka HP Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka HP Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE
yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Moise. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Moise jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas Timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai Rp271 triliun dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI.
Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SB. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka Harvey Mois ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka Harvey Mois dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan, terjadi kesepakatan kerja sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Mois mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Mois menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Mois melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Mois. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Mois jadi tersangka kasus korupsi,
disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP, Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SB. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka HP Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka HP Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Mois. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Mois jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14.
Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sari Wiguna Bina Sontosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SP. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Muiz selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka yakni Harvey Muiz selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka Harvey Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi
tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka HP Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu, setelah beberapa kali pertemuan, terjadi kesepakatan kerja sewa-menyewa peralatan prosesing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Muiz. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Muiz jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai Rp271 triliun dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange.
Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sari Wiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SP. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Muiz selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka HP Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka HP Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan, terjadi kesepakatan kerja sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE
yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Moise. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Moise jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas Timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai Rp271 triliun dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP, Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI.
Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SB. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketut Sumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka HP Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka HP Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Mois. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Mois jadi tersangka kasus korupsi,
disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SP. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka Harvey Mois ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka Harvey Mois dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Mois mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Mois menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Mois melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Mois. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Mois jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14.
Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sari Wiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SP. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Muiz selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Muiz selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketut Sumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka Harvey Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi
tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka HP Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan, terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka HP Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Muiz. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Muiz jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai Rp271 triliun dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange.
Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sari Wiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SB. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Sepri Sumartono. Silakan rekan Sepri. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tim penyidik Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan satu orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total keseluruhan 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT. Kapus Penkum Kejagung RI Ketusumedana juga menyampaikan pada tahun 2018-2019, tersangka HP Muiz ini selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka HP Muiz dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan, terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Tersangka Harvey Muiz mengkondisikan agar smelter seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka Harvey Muiz menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility yaitu CSR kepada tersangka Harvey Muiz melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN.
Daftar 16 tersangka kasus korupsi timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Moise. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. 2. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Moise jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas Timah 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias Eon, TN. 7. Manajer Operasional CV VIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CV VIP, Bay 9. Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN 10. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RI 12. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 13. MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang 14. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, RBT, Suparta, SP. 15. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah, RA. 16. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Ahi sebagai tersangka dalam OJ. Adapun, nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai Rp271 triliun dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI.
Ke-12 SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13 MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14 Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SB. Ke-15 Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16 Tony Tamsil alias Aki adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Adapun nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah dan masih ada kemungkinan untuk bertambah. Tim penyidik Jampitsus Kejagung